Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Beb, Wulan menubruk tubuh Inka dan memeluknya erat. Inka tahu Wulan ingin melepas rindu, meski sebenarnya mereka belum lama bertemu, tapi apa harus sekencang ini peluknya. Inka sampai harus menepuk lengan Wulan yang melilit lehernya. "Lan, gue nggak bisa napas." Wulan buru-buru melepas Inka dan mengambil langkah mundur. "Sorry, dedek bayi," kata Wulan lembut sembari mengelus perut Inka yang bahkan belum menonjol. "Kak, kita bawain mie ayam." Hera yang sejak tadi berada di samping Wulan mengangkat kantong plastik di tangannya. Inka tersenyum cerah, membuka pintu lebar-lebar. "Mie ayam tempat langganan Mas Endi bukan?" Lalu melangkah masuk diikuti Wulan dan Hera di belakangnya. "Iya," kata Mas Endi, "Kak Inka cuma makan sedikit tadi pagi. Makanya dia nyuruh kita mampir dulu beli makan siang," jawab Hera. "Beberapa hari ini, Inka memang malas makan. Ada saja bau-bauan dari makanan yang tidak ia suka, bahkan tak jarang sampai mual." Mas Endi sampai pusing menyodorkan berbagai macam makanan yang bisa Inka konsumsi. "Lo ngapain aja di rumah?" tanya Wulan menjatuhkan tubuhnya di sofa. "Tuh," Inka mengendik layar TV menggunakan dagunya. "Nonton drama lagi." Wulan geleng-geleng sambil mendecakkan lidah. "Kirain setelah nikah atau hamil, lo berubah. Ternyata sama aja." Inka mengambil posisi di samping Wulan sementara Hera menuju ke dapur. "Biar anak gue mirip opa Korea." "Ya kali, bapaknya kan Pak Endi, masa mirip Lee Min Ho?" "Biarin, Mas Endi aja nggak protes tuh. Dia ngedumel itu dalam hati," kata Wulan. "Mas Endi nggak gitu lah," ucap Inka membela suaminya. Tapi memang fakta begitu, laki-laki itu tidak pernah protes. Malahan terkadang menemani Inka menonton. "Iya deh, iya. Istri yang lebih tahu. Makan dulu Kak." Hera muncul dan meletakkan nampan di atas meja. Tampilannya yang menggiurkan membuat Inka langsung menyambar mangkuk mie ayam dan menyantapnya. Rasanya tidak berubah. Masih sama seperti saat Inka dan Mas Endi resmi berpacaran di warungnya. Dan untungnya Inka bisa menerima makanan ini. Mungkin untuk selanjutnya, Inka akan sering titip mie ayam sama Mas Endi. "Mas Endi beneran larang Kak Inka kerja dulu?" tanya Hera tiba-tiba saat mie di mangkuk Inka sisa separuhnya. Di tengah kesibukannya mengunyah, Inka mengangguk. "Iya. Malahan nih, Mas Endi nyuruh aku nggak usah kerja lagi." "Bagus dong, Beb. Lo nggak usah capek pontang-panting tiap hari di kantor, bangun pagi, pakai heels, ketemu bos rese, apa-apa harus kelihatan rapi, lembur dan lain-lain," sahut Wulan menggebu-gebu menyampaikan pendapatnya. "Gue kan juga pengen cari duit sendiri, Lan." Inka menyuarakan pendapatnya. Wulan mendekat ke telinga Inka lalu berbisik, "Uang bulanan dari suami lo nggak cukup." Inka melirik Hera yang fokus menatap layar TV kemudian menyikut pelan lengan Wulan. "Cukup, tapi pengen aja bantu Mas Endi. Biaya untuk kebutuhan anak mahal, Lan." Wulan tersenyum lebar dengan alis naik turun. "Beb, selama kenal lo, gue nggak pernah ngebayangi bakal bahas anak sama lo." "Halo, Mas." Inka yang tadinya masih ingin membalas Wulan langsung menoleh ke arah Hera. "Itu pasti Mas Endi." Jujur saja, beberapa hari ini Inka tidak tahan kalau harus berpisah lama-lama dari Mas Endi. Mungkin, bawaan dedek bayi. "Ini lagi makan." "Kenapa, Mas?"
Inka meletakkan mangkuknya dengan hati-hati di meja. Oh gitu. Hera melirik Inka. Kak Inka, HP-nya mana? Di kamar, jawab Inka. Hera mengangguk. HP-nya Kak Inka di kamar, Mas. Makanya nggak diangkat. Bentar. Hera mengangsurkan ponselnya pada Inka. Dengan senyum malu, Inka menempelkan ponsel di telinganya. Halo, Mas. Habisin makanannya, jangan sampai disisain. Inka mengangguk meski tahu Mas Endi tidak akan bisa melihatnya. Iya, Mas. Pulang jam berapa? Idih, sejak kapan suara lo jadi manja begitu? Seru Wulan lalu menjauh dari Inka. Kening Inka mengernyit, memang iya nada suaranya manja. Perasaan Inka bicara seperti biasa. Tiba-tiba suara tawa terdengar di ujung sana. Mas kenapa ketawa? Mau ngejek aku manja juga? Tanya Inka kesal. Nggak sayang, kamu tuh, ya, salah paham mulu. Ih, udah ah. Inka memutus sambungan telepon dan mengembalikannya pada sang pemilik. Inka mendadak kesal dan malas mendengar suara suaminya. Astaga, baru tahu gue bumil bisa sesensitif ini, gumam Wulan langsung mendapat pelototan dari Inka. Kak, Mas Endi nelepon lagi, ujar Hera menunjukkan nama yang tertera di layar ponselnya. Jangan diangkat. Di tengah kegiatannya memasak makan malam, Inka dengar pintu tertutup dan suara derap langkah yang semakin dekat. Siapa lagi kalau bukan Mas Endi? Inka sengaja mengabaikan, masih kesal karena masalah tadi siang. Inka bahkan sengaja memotong kentang dengan keras agar Mas Endi tahu. Tiba-tiba lengan kokoh melingkar di perutnya tanpa izin, lalu dagu Mas Endi mendarat di ceruk lehernya. Masih marah? Tanya Mas Endi mengeratkan pelukannya. Inka memonyongkan bibirnya meski Mas Endi tidak melihatnya. Aku lagi masak, Mas. Lepasin. 5 menit, bisik Mas Endi. Apanya yang 5 menit? Inka menghela napas lalu meletakkan pisaunya. Peluk kamu, istriku. Kelamaan, Mas. Protes Inka, tidak jatuh pada kata manis Mas Endi. Bukan apa-apa, Inka jadi susah bergerak karena harus menopang berat kepala Mas Endi. Belum lagi tangan kekar yang membelitnya. 3 menit, Mas. Makanya jangan marah lagi. Inka mendesah lelah. Ya udah, lepasin. 2 menit lagi. Dengan gerakan cepat, Inka berhasil membalikkan tubuhnya hingga berhadapan langsung dengan Mas Endi. Namun yang ada Mas Endi justru mendekapnya lagi. Kali ini Inka dan Mas Endi saling menatap. Mas, kalau gini masaknya nggak selesai-selesai. Kecupan kilat mendarat di bibir Inka, membuatnya seketika bungkam. Mas, aku masih marah. Lagi-lagi Mas Endi membungkam Inka dengan kecupan. Jangan kira satu kecupan lagi. Inka sampai membuang muka saking malunya. Inka tidak bisa menghentikan senyumnya. Meski sudah setahun lebih hidup bersama Mas Endi, Inka merasa belum sepenuhnya maklum dengan sikap suaminya ini. Masa pacaran, Mas Endi memang romantis. Setelah menikah, romantisnya meningkat drastis. Apalagi skinship yang tiba-tiba selalu berhasil membuat jantung Inka bertalu-talu. Seperti sekarang, kalau kamu ngomong lagi, aku bikin nggak bisa napas, ancam Mas Endi sambil tersenyum jahil. Ih, Mas. Inka memukul dada Mas Endi. Sana mandi, bau tahu. Katanya kamu suka bau badan aku. Ya, tapi, nggak bau keringat juga dong, Mas. Inka berusaha mendorong tubuh Mas Endi yang sekeras batu. Cium dulu baru Mas lepas. Mas Endi mendekatkan wajahnya dan memejamkan mata. 2 detik, ya, tawar Inka. Mas Endi mengangguk. Tingkah Mas Endi hampir mirip anak kecil. Manjanya minta ampun.
Pertama tahu itu, Inka sempat tidak percaya Mas Andy yang menjadi suaminya sekarang adalah orang yang sama dengan dosennya dulu. Akhirnya Inka menuruti permintaan Mas Andy. Daripada kegiatan masak-memasaknya tertunda makin lama. Begitu bibir mereka menyatu, tangan Mas Andy dengan cepat menahan tengkuk Inka dan memperdalam ciumannya. Inka tersenyum di balik serangan Mas Andy. Dasar pembohong. Seminggu kemudian, hal aneh terjadi. Inka tidak tahan mencium bau badan Mas Andy, termasuk parfum yang sering Mas Andy gunakan. Inka tidak suka. Karena itu, 2 malam sudah Inka pisah ranjang dengan Mas Andy. Inka memilih tidur di kamar Hera. Sebenarnya Inka pun tidak tega membiarkan Mas Andy tidur sendiri, tapi mau bagaimana lagi. Mencium bau Mas Andy langsung membuatnya mual hingga ingin mengeluarkan semua isi perutnya. "Mas," panggil Inka sambil mencolek lengan kekar Mas Andy. Tak ada respon, Inka kembali mendekat dan mengguncang tubuh Mas Andy. "Mas, bangun." Inka segera menjauh ketika Mas Andy menggeliat di balik selimut. Perlahan mata Mas Andy terbuka dan senyum tipis terbentuk di wajahnya. "Morning kiss." "Nggak ada." "Ayo, Mas, bangun," tegas Inka lalu menyerahkan handuk. Mas Andy menghela napas, menurunkan kakinya dari tempat tidur lalu menyampirkan handuk di pundak telanjangnya. Itu memang kebiasaan Mas Andy. Tidur tanpa mengenakan baju. "Kamu masih belum bisa cium bau badan Mas." Inka menggeleng. "Belum, Mas. Tapi sekarang udah agak mendingan dari yang kemarin." Mas Andy menyugar rambutnya yang berantakan. "Gimana kalau aku coba ganti sabun? Mungkin aja yang kamu nggak suka bau sabunku. Mau cobain sabun aku?" Mas Andy mengangguk. "Ya udah, Mas mandi dulu." Inka menahan napas saat Mas Andy berhenti sejenak di sampingnya dan mengecup keningnya. Ini pengecualian, tapi ciuman bibir benar-benar tidak bisa. Pagi ini, Inka hanya menyajikan roti panggang sebagai sarapan sebelum Mas Andy berangkat ke kampus. Bukannya malas masak, tapi Inka tidak bisa mencium bau beberapa bumbu dapur. Selesai memanggang roti, Inka beralih menggoreng telur untuk isian roti. "Inka." "Iya, Mas." Inka segera berbalik dan kedua matanya langsung melotot melihat Mas Andy berdiri di sana. "Mas, kenapa nggak pakai baju?" "Tenang." Mas Andy yang berdiri tak jauh dari Inka itu bukannya telanjang bulat. Handuk masih melilit bagian pinggang ke bawah. Tapi Mas Andy tidak biasanya keluar kamar hanya mengenakan selembar kain seperti itu. Tubuh dan rambutnya masih menyisakan air yang terus menetes. "Ini kenapa licin banget pakai sabun kamu?" Mas gosok, tapi masih nggak hilang sabunnya. "Jadi, karena itu." Inka menghela napas lalu menjawab, "Itu kan sabun cair, Mas." "Aneh. Aku mandi kayak nggak bersih," kata Mas Andy sambil terus menggosok lengannya. "Itu namanya lembab, makanya keringin badannya biar nggak licin, Mas." Dengan sangat terpaksa Inka meninggalkan pekerjaan dapur yang belum selesai. Inka menarik tangan Mas Andy dan menggiringnya masuk ke kamar. Diambilnya handuk di dalam lemari dan menyeka bagian tubuh Mas Andy beserta rambutnya. "Kamu nggak mual?" Inka menghentikan gerakan tangannya lalu menggeleng. "Nggak." Inka baru sadar. Tatapan mereka saling mengunci, merasa heran. Ternyata usaha Mas Andy berhasil. Inka tidak lagi mual ketika berada di dekat Mas Andy. "Berarti Mas harus pakai sabun aku beberapa hari ke depan," kata Inka tersenyum senang. Sementara Mas Andy, laki-laki ini menatap Inka memelas seakan mempertanyakan, apakah tidak ada cara lain. "Hera, hari ini kamu jadi jalan keluar." Hera yang tengah menggoreng ayam mengangguk semangat. "Jadi, Kak."
Nanti sore Harry jemput di sini hehe. Tangan Inka berhenti memotong kacang panjang dan menoleh ke samping. Mas Andy udah tahu? Tanya Inka dengan suara pelan. Terdengar helaan napas berat dari mulut Hera diikuti gelengan lemah. Aku niatnya nggak mau kasih tahu. Loh, kenapa? Males Kak. Mas Andy tuh cerewet banget kalau aku punya pacar. Tetep aja, Harry kalau jemput di sini ya pasti Mas Andy tahu. Kak Inka bilang aja itu temen aku. Inka mengelus lembut perutnya sambil mengerjap beberapa kali. Sekarang aku nggak boleh bikin dosa, kasihan dedeknya. Hera ikut menatap perut Inka. Sekali ini aja, Kak. Nggak kasihan apa lihat aku. Bukannya gitu, ucap Inka gemas sembari mencubit pipi Hera. Mas Andy tuh sayang sama kamu makanya dia jadi tegas kalau kamu punya pacar. Dengan wajah cemberut Hera kembali melanjutkan kegiatan goreng-menggorengnya. Tapi menurut kakak, Harry itu gimana? Dari tampangnya sih kayak anak baik-baik. Apalagi, Inka mengedikkan bahu. Poin pentingnya, dia lebih ganteng dari Mas Andy, kata Inka diakhiri kekahan. Hera tertawa puas mendengar pendapat Inka. Gawat, bisa-bisa Mas Andy makin nggak setuju kalau denger Kak Inka ngomong gitu. Inka ikut tertawa, di kepalanya bahkan terbayang wajah masam Mas Andy. Dari dulu itu adalah satu hal yang paling Mas Andy tidak bisa sembunyikan. Inka bisa langsung tahu dari raut wajahnya jika suaminya itu cemburu. Tidak lama, orang yang mereka bicarakan telah tiba. Terdengar dari pintu yang dibuka kemudian ditutup. Hari ini Mas Andy memang hanya mengajar satu kelas pagi. Inka, panggil Mas Andy. Di dapur, Mas. Teriak Inka. Takut banget sih istrinya hilang. Ledek Hera begitu Mas Andy ikut bergabung. Anak kecil mana ngerti, balas Mas Andy merangkul bahu Inka. Mas, ganti baju dulu, titah Inka sembari menyikut pelan perut Mas Andy. Tuh, disuruh ganti baju. Sana, usir Hera. Seakan tak peduli dengan kehadiran Hera. Sebelum beranjak, Mas Andy terlebih dahulu mengecup pipi Inka. Hera secara terang-terangan memasang wajah geli sementara Inka hanya bisa tersenyum menahan malu. Mas kenapa sih nggak pernah suka sama pacar Hera? Tanya Inka lalu ikut bergabung di atas tempat tidur. Tepat di samping suaminya yang sudah lebih dulu berbaring. Mas Andy menempelkan ponsel di telinga kirinya, menunggu seseorang di seberang sana mengangkat panggilannya dengan kening berkerut. Hera itu nggak pinter milih cowok. Maksudnya, Inka mengusap kening Mas Andy agar berhenti mengenyit. Kamu lihat aja mantan-mantan sebelumnya. Nggak ada yang beres. Kamu aja yang terlalu posesif, Mas, gumam Inka. Coba kamu yang telepon. Hera di mana sekarang? Titahnya setelah menyerah menghubungi adiknya. Mas Andy duduk bersandar di kepala tempat tidur dan meletakkan ponselnya di atas nakas. Kemudian meraih ponsel Inka dan menyerahkannya pada si pemilik. Inka melirik sinis menanggapi sikap posesif Mas Andy yang semakin menjadi-jadi. Mas, Hera itu udah gede. Dia juga tahu kok batasannya. Aku cuma mau mastiin Hera udah pulang atau belum. Jawaban Mas Andy barusan membuat Inka merubah posisinya menjadi duduk di atas tempat tidur. Ini yang bikin Hera males cerita sama kamu. Salah aku di mana? Sebagai kakak aku cuma berusaha jaga adik aku, sayang. Tapi nggak gini juga dong, Mas. Inka, aku cowok. Aku bisa tahu ke arah mana pikiran seorang cowok kalau berdua sama pacarnya. Inka mengernyit. Terus, kita dulu ngapain? Pacaran, kan? Kenapa sekarang Mas larang Hera pacaran? Aku bukannya ngelarang Hera, ucap Mas Andy pelan. Inka diam.
Napasnya jadi berat hanya karena berdebat dengan Mas Andy. Kenapa jadi kita yang berantem? Mas Andy mendekat kemudian menangkup kedua sisi wajah Inka dengan tangan besarnya. Kamu yang ngajak berantem, jawab Inka ketus, enggan menatap Mas Andy. Ya udah, jangan dibahas lagi. Kasian adek, kata Mas Andy melirik perut Inka. Inka mengangguk samar. Mau tidur sekarang? Inka mengangguk lagi. Mas Andy lalu mengajak Inka berbaring dan menariknya agar tidur di dadanya. Cukup lama mereka saling diam hingga Inka memberanikan diri membuka pembicaraan. Karena merasa Mas Andy sudah cukup tenang. Mas, sahut Mas Andy sambil mengelus punggung Inka. Aku bisa nyuruh Hera ngajak Harry makan di sini, biar Mas bisa kenalan. Namanya Harry, tanya Mas Andy dengan suara tenang. Iya, menurut kamu, dia gimana? Inka tersenyum samar. Sepertinya Mas Andy sudah mulai melunak. Aku juga baru ketemu sekali, Mas. Itu pun bentar banget, tapi kalau dilihat-lihat, dia baik kok. Gitu. Ya, kata Hera, dia ketua BEM. Inka sengaja membeberkan kelebihan pacar Hera. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk lebih menerima pacar adiknya. Inka merasakan Mas Andy menarik napas cukup dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Mas tenang aja, kalau Harry emang nggak baik. Hera juga tahu kok Mas harus bertahan atau pisah. Bukan jawaban yang didapatkan. Inka justru merasakan tangan Mas Andy yang mengelus rambutnya. Sepertinya, Mas Andy ingin berhenti membahasnya. Tante Ella, Gea, seru Hera tak kalah semangat. Hera menjatuhkan tote bag-nya begitu saja, berjongkok di depan pintu dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Inka tersenyum melihat Gea berlari kemudian menghambur di pelukan Hera. Ponakan tante udah bisa lari ternyata. Hera mengangkat tubuh mungil bocah 3 tahun itu dan mengajak berputar beberapa kali. Bukannya pusing atau protes, Gea justru tertawa lepas. Melihat mereka berdua saling melepas rindu saja Inka sudah sangat bahagia. Inka baru melangkah ke arah pintu ketika Mas Andy masuk mendorong koper beserta tas besar di tangan satunya. Sini, Mas. Inka memindahkan koper ke tangannya. Mainnya nanti aja, Tante Hera capek, sayang. Sini sama Papa, bujuk Mas Andy mengulurkan sebelah tangannya yang kini bebas. Gea mengangguk patuh dan langsung berpindah ke dalam gendongan Mas Andy. Tidak cemberut atau membantah sama sekali. Inka kadang bingung kenapa anak perempuannya ini begitu penurut pada papanya. Aku bawa koper kamu ke kamar dulu. Iya, Kak. Inka mengekor di belakang Mas Andy sambil mendorong koper besar milik Hera. Mama, nanti malam aku mau tidur sama Tante Ella, iya. Izin Gea, boleh. Jadi, nanti malam Gea nggak boleh tiba-tiba minta pindah ke kamar Mama sama Papa, sela Mas Andy. Inka langsung mencubit perut Mas Andy karena tahu maksud dari perkataan barusan. Memang, di umur Gea yang masih 3 tahun, anaknya ini belum berani tidur sendirian. Jadilah mereka tidur bertiga dan tentu saja waktu Inka dan Mas Andy semakin sedikit. Kalian mengerti, lah. Mas Andy meletakkan tas besar di atas tempat tidur kemudian mengusap gemas kepala Inka. Sakit tahu, Papa sakit, tanya Gea meneliti wajah papanya. Mas Andy mencium pipi Gea sebelum menjawab, sakit perut soalnya Papa lapar. Gea menggeliat dalam gendongan Mas Andy, minta diturunkan. Papa, ayo makan. Inka sampai gemas sendiri melihat tingkah Gea. Anaknya ini sangat pengertian. Tangan Mas Andy bahkan sampai ia tarik hingga keluar dari kamar. Hera, kamu kapan ke rumah ibu sama ayah? Tanya Mas Andy di sela-sela kunyahannya.
Besok, Mas. Setahu Inka, Hera sengaja tidak mengabari orang tuanya tentang kabar kepulangannya ke Indonesia. Biar surprise katanya. Hera tidak lagi tinggal di Indonesia. Setelah menyelesaikan S1-nya, Hera memutuskan melanjutkan S2-nya di Melbourne. Dan hampir setahun ini, Hera tidak pernah pulang. Inka saja bisa membayangkan bagaimana terkejutnya ibu dan ayah saat melihat anak bungsunya berdiri di hadapan mereka. "Tante Ella nggak tinggal di sini?" tanya Gea. Hera menggeleng. "Tante mau ketemu sama nenek kakeknya Gea." "Ikut, Mama, aku tidur di rumah nenek." "Ya," minta Gea dengan sorot mata memohon. Siapa yang bisa menolak permintaan dengan wajah penuh permohonan seperti itu? Kalau Inka sih tidak mungkin bisa. Inka mengangguk kemudian membersihkan sebutir nasi di sudut bibir Gea. "Boleh." Jawaban singkat dari Inka berhasil membuat Gea bertepuk tangan heboh. "Waktu kita makin banyak," bisik Mas Endi tiba-tiba. Tanpa ampun, Inka menginjak kaki Mas Endi sambil melempar tatapan tajam. Setelah memastikan Gea tidak membuat masalah di rumah ibu, Inka memutuskan sambungan telepon dengan Hera. "Mas, kamu ngapain sih?" Tidak ada jawaban. Inka berusaha menoleh namun yang terjadi justru pipinya yang langsung bersentuhan dengan wajah Mas Endi. Bagaimana tidak, Mas Endi duduk di belakangnya dan memeluk erat tubuh Inka. Ditambah lagi dagu Mas Endi yang mendarat manis di pundaknya. Inka menghela napas dan berusaha fokus menikmati film di layar TV. Baru saja tenang sebentar, Mas Endi malah mengeratkan pelukannya lalu mengecup lehernya. "Mas, Inka, Gea pernah bilang dia kesepian." "Kesepian? Iya, loh. Selama ini Gea nggak pernah sendiri. Kalaupun aku atau kamu kerja, kan ada ibu atau Kak Nurul yang nemenin Gea." "Bukan itu. Terus, Gea pengen punya adik," bisik Mas Endi tepat telinga Inka. Inka berusaha menjauhkan kepalanya dan Mas Endi malah terkekeh pelan. "Masih geli. Kalau Mas yang ngelahirin sih aku nggak masalah. Mau 10 juga, ayo." Lagi-lagi Mas Endi terkekeh. "Sayang, Mas serius." Inka berbalik dan menatap kedua mata Mas Endi. Satu yang tahu, ketika Mas Endi memanggilnya sayang berarti perkataannya adalah sesuatu yang benar-benar serius. Tangan Mas Endi terangkat dan mengelus pipi Inka. "Tapi itu kembali lagi sama kamu. Kalau kamu belum siap, Mas nggak bakal maksa." Sebenarnya, memiliki satu lagi malaikat kecil pernah menjadi bayangan bagi Inka. Seorang jagoan yang mirip Mas Endi. Tapi Inka urungkan karena tidak ingin menambah beban ibu atau Kak Nurul. "Kita tunggu Gea umur 4 tahun, ya. Biar jaraknya nggak terlalu dekat." Mas Endi mengangguk samar. "Nggak masalah. Aku juga masih mau fokus ngurus Mas sama Gea. Mumpung Gea nggak ada, berarti malam ini kamu cuma ngurus Mas." Inka mengangguk menahan senyumnya. Tahu apa yang ada di dalam otak Mas Endi. Mas Endi tersenyum jahil dan tanpa sungkan melumat bibir Inka. Meski bertahun-tahun mereka hidup bersama, Inka tidak pernah kekurangan kasih sayang dari Mas Endi. Selalu ada hal romantis yang membuat Inka mempertahankan bahkan menambah rasa sayangnya pada suaminya ini. Inka memejamkan mata dan otomatis mengalungkan kedua tangannya di leher Mas Endi. Memiringkan kepala, memberi akses penuh pada pria buas di hadapannya ini. Mas Endi semakin memperdalam ciumannya membuat Inka semakin merapatkan tubuh. Ingatan kembali saat awal-awal mereka menikah. Satu hari pun, Mas Endi tidak pernah absen mencicipi bibirnya. Tiba-tiba Mas Endi menjauhkan wajahnya namun tetap menatap Inka. "Malam ini, kamu temenin Mas begadang," bisik Mas Endi di depan bibirnya.
Sebagai seorang istri, tidak ada hal lain yang boleh Inka lakukan selain mengangguk, kan? Dan saat itulah, Mas Endi mengangkat tubuh Inka dan kembali mendaratkan bibirnya. Ini akan menjadi malam yang panjang. Tamat.